Oke, halo selamat siang semuanya. Kembali lagi di Lab Advance 1. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi Home Office and Branch. Jadi, perlu kalian ketahui bahwa biasanya Home and Branch ini itu persentasenya paling tinggi pas UAS. Jadi kalian tuh harus banyak latihan untuk soal ini. Kenapa? Karena jujur menurut aku memang ini soal yang paling sulit. Jadi kalian bisa banyak-banyak latihan gitu. Yang lainnya juga sulit sih, cuman mungkin yang ini tuh lebih panjang aja karena kan ini 3 ya, bikin 3 bagian gitu. Jadi kalian harus banyak-banyak latihan. Oke, sekarang kita masuk ke problem 7. Jadi Monstefco itu adalah perusahaan menjual tas ya, dia punya 2 cabang, jadi HO-nya itu si Monstef ya, HO-nya itu Monstef. Novinur dan Lustan itu adalah si branch-nya. Jadi branch 1 Novinur dan branch 2-nya Lustan. Oke, dia bilang persediaan awal si Monstep itu 385. Nah, persediaan Lustan itu 42.000 lebih rendah daripada Monstep. Oke, yang ini nanti aja buat perhitungan UIP di bawah. Oke, kita masuk aja langsung ke sini dia bilang Vivo ya. Jadi ini nanti penting buat perhitungan nanti UIP yang di bawah itu pengakuan pengakuan gain or loss-nya gitu. Oke, sekarang kita masuk aja ke transaksi. Nah, transaksi nomor 1. Pada tanggal 1 Januari 2020, Monstef itu membeli barang dari pengasok luar sebesar 1,12. Nah, dia itu dibilang dibayar 20% secara tunai dan sisanya kredit. Nah, terus dia ada menerbitkan wesel juga. Nah, Novi dan Nur juga, dia itu sebesar 210 dan 315. Oke. Berarti jurnal apa namanya pembelian barang biasa yaitu purchase pada cash, cuman karena dia bilang ada tunai, ada kredit dengan wesel, ya dia bilang di sini wesel, itu kecilan ya, gede ini. Oke, ya jadi karena dia bilang dengan wesel, makanya kita di sini tulisnya not stable. Nah, purchase-nya berarti sebesar 1,12. Terus dia bilang 20% tunai. Ya, 20% tunai berarti di sini kita langsung aja si purchase tadi kita kali dengan 20%. Oke, nah sisanya berarti masuk ke not payable. Nah, terus dia bilang si Novinur dan Lustan juga beli nih 210 dan 315, tapi ternyata nggak semuanya dibayar tunai. Dia ada kredit dan ada juga yang dibayar oleh pusat. Berarti purchase-nya si Novinur kan 210, seperti dikasih tahu soal. Terus dia bilang 24% dibayar tunai. Berarti ini 24%-nya. Terus kreditnya itu adalah 36%-nya ya. Nih, sesuai soal. Terus udah. Nah, sisanya berarti kurangin antara purchase keseluruhan dengan yang udah dibayar pakai cash dan accounts payable-nya. Ini yang akan ditanggung sama home office. Oke, sama juga kayak si Lustan juga 315 kan dia 315. Terus cash kali 24%, terus accounts payable kali 36%, terus dikurangin untuk tahu berapa yang ditanggung sama pusat. Nah, kalau udah tahu yang ditanggung sama pusat dua-duanya, maka kita bisa masukin ke jurnal yang di pusat, yaitu branch 1 sebesar yang tadi ditanggung ya, sebesar yang tadi ditanggung sama pusat di branch 1 ya, home office ya, akun home office 84.000. Dan juga branch 2 itu akun home office di branch 2 126. Oke, dan dia keluar cash karena kan dia bayarin, maka keluar cash di kredit 210. Oke, setelah itu kita masuk aja ke nomor 2. Monstef mengirimkan barang dagang kepada Lustan dan Novinur. Jadi ini intercompany ya, antara home office dengan branch.
Nah, dia bilang masing-masing nilai faktanya 308 dan 322.000. Nah, udah kita masukkan aja 308 dan 322. Masih sama ya kayak yang kemarin juga nih ya, sama. Jadi sorry, sorry. Jadi branch shipment WIP ya, branch shipment WIP sama, oke. Nah, branch-nya ini adalah sebesar harga jual ya, yaitu 308. Nah, makanya kita harus tahu dulu berapa persediaannya atau cost-nya dan berapa UIP atau mungkin yang kalian lebih kenal dengan gross profit-nya gitu. Nah, dibilang di sini markup-nya kalau Novinur itu 15% dari cost dan Lustan itu 20% dari sales. Oke, berarti siapa namanya? Brand 1, si Novinur, 15% dari cost, itu gampangnya adalah, kalau mau nyari cost-nya, berarti kalian bisa 100 plus 115, atau kalau cara aku yang lebih gampang yaitu harga jualnya nih 308, itu kalian bagi aja dengan 115%. Kenapa dibagi? Karena kalau misalnya cost-nya yang dijadiin patokan atau 15% dari cost, itu kan berarti cost-nya yang 100%, terus sales-nya yang 115, baru jadi markup-nya 15%. Kenapa kok cost-nya 100%? Karena dari cost gitu. Kalau dari sales ya berarti sales-nya 100%. Nah, berarti karena sales-nya 115%, ya udah buat dapat si 100%-nya kita tinggal bagi aja 115%. Gitu. Oke. Terus sisanya ya udah tinggal kita kurangin aja antara ini dengan ini. Dapatlah si UIP-nya gitu. Kalau misalkan kalian mau hitung secara manual, berarti kan tadi salesnya 308. Terus dia bilang dari cost, berarti costnya ini 100%. Ya udah berarti ini dibagi 115, terus ini dikurang, atau bisa juga dikali 15% sama costnya sama aja ya. Angkanya juga sama. Buat pengecekan aja gitu. Oke, berarti nanti si brand satunya juga mencatat shipment from HO karena dia dapat persediaan ya, shipment. Terus kreditnya home office. Sebesar nilai jual juga ya, bukan si cost-nya, tapi harga jualnya itu 308. Oke, yang branch 2 pun sama, cuman dia bilang kan lulusan itu 20% dari sales. Nah, ini lebih gampang berarti karena UIP-nya berarti kan bisa tinggal dikali aja langsung 322 kali 20% gitu. Karena kan dia bilang dari sales. Terus si cost-nya ya udah tinggal dikurangin gitu. Kalau misalnya dari sales lebih gampang karena UIP-nya bisa langsung kali gitu. Ya udah berarti sama shipment from HO sama home office juga sebesar harga jual yang tadi ini. Oke. Semoga aku nggak kecepatan ya. Kalau kecepatan diulang-ulang aja videonya. Nah, nomor 3, Monstaff itu memberikan dua buah mesin kepada Novinur dan satu buah mesin kepada Lustan. Atau buah mesin kepada Lustan. Oke, di mana harganya 10.000 per unit. Nah, Monstaff itu memutuskan akun yang terkait mesin, jadi akun mesin nih, mesin, itu dicatat oleh masing-masing cabang. Dan pembayarannya itu ditanggung sama Monstaff sepenuhnya. Nah, Monstaff itu mencatat transaksi tersebut dengan mendebitkan ke mesin dan mengkreditkan cash. Ini kenapa aku pengen, karena coba deh kalian logika, bukan logika sih, ini yang sesuai dengan kalian pelajarin dari kemarin-kemarin, kita udah bahas problem atau kalian udah di dosen. Kalau misalkan home office beliin mesin ke branch-branchnya, apa benar debitnya mesin, kreditnya cash? Ya bukan ya, salah ya. Tapi kita ikutin aja dulu soalnya, karena bisa aja di nomor-nomor lain itu mungkin ada koreksinya atau correcting entries-nya gitu. Berarti nomor 3 kita masukin aja mesin pada cash sebesar 30.000 karena 10.000 kali 2 dan 10.000 kali 1. Jadi 10.000 kali 3 yaitu 30.000. Ya, ini aku tulis salah ya. Jadi ini merupakan akun yang salah, jurnal yang salah. Cuman kita biarin aja, siapa tahu di bawah itu ada correcting entries. Nah, untuk di branch 1 karena dia dapat 2 buah mesin berarti 20.000 mesin home office ya, karena dia dapat mesin berarti mesinnya di debit.
Dan kebalikannya pasti akun yang ngasih yaitu home office, sama juga mesin home office yaitu 1 buah mesin 10.000. Oke, sekarang ke nomor 4, Lustan dan Novinur itu menerima kiriman uang tunai dari Monstep. Jadi home office ngasih ke branch-branchnya gitu, cash. Berarti kalau mau dari branchnya juga boleh buat dulu cash home office ya, karena dapat cash. Dan yang ngasih siapa? Home office, ya udah berarti home office. Misal 28 dan sebesar 35, ini jangan kebalik ya. Ini soalnya ngecoh ya. Lustan itu yang 35. Ya, Lustan ini kan si branch 2 ya. Berarti yang branch 2 yang 35. Jangan sampai kebalik ya. 35 dan yang Novnur yang 28.000. Ya, nih. Lustan dan Novnur 35 dan 28. Jangan sampai kebalik karena kadang-kadang dijebak gitu di sini. Nah, terus berarti sininya ya udah cash kan keluar ya, berarti cash di kredit, sisanya branch aja berarti. Sebesar nilai nominalnya 35 dan 28. Oke. Sekarang kita ke nomor 5. Monstef menyadari kesalahan. Nah, ini akhirnya dia sadar nih, ternyata ada kesalahan di yang tadi aku ping-ping ini nih, yang debit mesin dan credit cash. Salahnya di mana? Ya, dia salah debitin mesin. Kenapa? Karena kan dia bilang mesin itu dicatat oleh masing-masing cabang. Kenapa dia debitin mesin lagi gitu? Oleh karena itu kita akan correcting mesinnya, kita hilangkan 30.000 ya mesin yang ini tadi. Kita balik ya, correcting, terus kita taruh si branch-nya ya. Kan harusnya kan sebenarnya dari atas berarti mana tuh? Branch pada cash. Cuman karena salah ya udah branch-nya taruh sini sekarang buat koreksi, mesinnya dihapus untuk koreksi gitu. Untuk correcting di branch tidak usah ditulis karena yang salah hanya home office ya. Oke, sekarang nomor 6, karena beberapa barang rusak, Novnur dan Lustan itu memutuskan untuk mengembalikan jadi retur persediaannya. Oke, nilai faktur ya, berarti nilai jual, harga jual itu 80.500 dan 64.400. Oke, berarti kalau dari branch-nya dulu, berarti home office pada shipment from HO, Novinur 80.500 dan si Lusitan itu 64.400. Oke ya. Jadi kalau tadi shipment from HO sama home office, berarti ini dibalik aja home office pada shipment from HO. Ya, shipmentnya kan berkurang, jadi dia dikredit gitu. Berarti di sininya kebalikannya juga dari akun yang ini. Ya, kalau ini begini, si branch-nya yang di debit ya sekarang berarti branch-nya yang di kredit, shipment sama UIP-nya yang di debit gitu. Karena dia dapat balik kan persediaannya, berarti shipment-nya di debit. Nah, caranya berarti sama ya, bagi 115% aja, terus ininya pengurangan. Ya, 8.500 dapat yang mana? Dapat dari soal. 64.400 juga dari soal. WIP sama, langsung kali 20% aja. Ini kalian mengacu pada transaksi nomor 2 markup-nya ya. Yang 15% dari cost dan 20% dari sales gitu. Kan dia tulis nih ya, mengacu pada transaksi nomor 2 gitu. Jadi jangan sampai salah ngambil dari yang paling atas ya, tapi mengacu pada transaksi nomor 2 gitu. Oke, sekarang kita nomor 7. Nah, nomor 7 itu penjualan pada tahun 2020 untuk Monster, Novnur, dan Lustan itu segini. Nah, 70%-nya tunai, sisanya kredit. Oke, berarti penjualan biasa ya, cash pada sales revenue. Cuman karena ini dia ada sheet kredit, berarti cash, AR ya, ada piutang, dan ada sales revenue. Jurnal sales biasa ya. Sales revenue-nya berarti 1260, ikutin sini 1260, 840, 1050 juga ikutin aja nih, 840, 1050 ya, dan semuanya itu 70% tunai, sisanya kredit. Berarti cash kali 70%, sisanya kredit, pengurangan.
Terus yang brand 1 juga ini kali 70%. Terus ini pengurangan ya. Ini juga sama si brand 2 juga. Kali 70% pengurangan. Pokoknya 70% tunai, sisanya kredit, sama semua. Dari home office sampai brand sama semua. Oke, sekarang kita nomor 8. Nomor 8, kalau kecepatan diulang-ulang ya teman-teman. Nah, nomor 8 itu Novinur dan Lustan itu melunasi hutang kepada pemasok luar. Jadi pihak ketiga pada tahun 2020 sebesar 3/5 hutangnya. Jadi karena berhubungan sama Novinur sama Lustan doang, berarti si Monstef enggak ya, si home office enggak. Kita berarti fokus aja ke brand 1, si Novinur dan brand 2 Lustan. Dia tadi kan ada accounts payable nih di sini. 75.600 kalau kalian ingat. Nah, dia mau bayar 3/5 utangnya. Berarti di mana nih? Nomor 8. Berarti accounts payable-nya yang tadi ini, yang accounts payable atas dikali 3/5. Ya, accounts payable pada cash ya, jurnal pelunasan utang biasa, accounts payable pada cash. Dari accounts payable yang ini kali 3/5. 3/5 dari mana, Ci? Dari soalnya. Ya, jadi 3/5 dikali utangnya atas. Begitu juga untuk si ini. Jadi accounts payable ini kali 3/5. Ya, jurnalnya biasa ya, accounts payable pada cash. Oke, sekarang nomor 9. Monstep mengirimkan kembali. Ternyata dia retur lagi nih. Si Monstep ya. Berarti si HO ngasih barang lagi ke Novinur dan Lustan. Gitu. Nah, dia itu ngasih 70.000 dan 56.000. Nah, markup-nya dua-duanya sama, yaitu 20% dari cost. Oke, 70.000 dan 56.000 kita cek dulu. Novinur dan Lustan berarti udah benar ya. Brand 1, brand 2. 70, 56. Oke, berarti 70 brand 1, 56 brand 2. Karena dia bilang 20% dari cost, maka 20% sama ya. Jadi ini gampangnya, ini kalian bagi dengan 120%. Ya, terus ini sisanya gitu. Ini tinggal sisa ini kurang ini. Jadi si UIP atau mungkin kalian kenal dengan gross profit. Ya, jurnal sama kayak yang di atas kan? Nih, sama tuh. Jadi sebenarnya jurnal nggak susah-susah banget, cuman kadang memang angkanya aja yang mengecoh gitu. Ini juga ya, ini tinggal kalian bagi juga 120%. Ya, itu tips dari aku ya, biar cepat. Kalau misalnya kalian dapat soal 20% dari cost, berarti nanti shipment to branch-nya langsung kalian bagi 120%. UIP-nya berarti tinggal dikurangin. Nah, kalau 20% dari sales, berarti UIP-nya kalian langsung kali aja sama harga jual yang dikasih tahu sama soal. Gitu. Itu ya kunci tips cepat dari aku. Oke. Ini udah, ini juga udah. Sama ya berarti ininya shipment from HO sama home office. Shipment from HO sama home office ya sama jurnal kayak yang di atas 70 dan 56. Ingat angkanya itu adalah angka harga jual ya, angka yang ini. Bukan angka shipment ya. Jangan sampai salah. Oke, sekarang kita ke nomor 10. Lustan dan Novinur itu menerima pelunasan piutang dari pelanggan. Oke, 336 dan 252. Nah, Monstef juga dapat 364. Cuma ternyata 10%-nya itu punya si Lustan. Atau punya branch 2. Gitu. Berarti kalian terserah mau buat dari mana dulu. Kalau aku lebih enak dari branch dulu. Mana tadi? Nomor 10. Nah, berarti karena dia dapat pelunasan piutang, dapat cash, air berkurang. Terus dia dapat 336. Tuh kan dia suka jebak nih. Lustan yang 336. Novinur yang 252. Novinur yang 252. Oke, Novinur yang 252. Berarti Lustan yang 336. Tapi taruh di air dulu. Kenapa? Karena kita ada dapat
10% dari si home office. Berarti home office juga kita debitin sebesar 10% kali 364.000 ya. 364.000 kali 10%. Oke. Terus baru sisanya ya tinggal dikurang si 336 ini kita kurang sama home office, dapatlah 299.600. Oke. Sekarang ke home office-nya baru berarti dapat cash juga, AL berkurang. Nah, dia ada punya branch juga tadi 10% ya. 10% kali ini, sisanya baru punya home office benar-benar. Itu 327.600. Gitu. Oke. Sekarang nomor 11, saldo akhir. Oke, ini kita lewatin dulu karena ini nanti untuk closing. Beban-beban sekarang ya, beban-beban yang ditanggung Monstaff itu ada beban sewa 67.200. Nih, beban sewa 67.200. Terus ada beban depre 33.600. Ada beban asuransi 21.000. Beban lain-lain 7.000. Oke, berarti yang dipisahkan hanya depre, gampangnya gitulah. Yang dipisahkan hanya depre. Kenapa? Karena kalau si depre kan depre expense pada akum depre, bukan depre expense pada cash gitu. Nah, karena akum depre ya udah jadi namanya akum depre sendiri. Jangan masukin bareng-bareng sama cashnya gitu. Nah, berarti akum depre-nya itu sebesar mana nih? 33.600. Ya, 33.600, ini 33.600. Berarti semuanya selain akum depre kalian tambahin. Jadi 67.200, 67.200. Habis itu kalian tambahin juga beban asuransi 21.000. Habis itu tambahin juga beban lain-lain 7.000. Jadi 95.200. Baru yang terakhir operating expense-nya ya jumlah keseluruhannya. Oke. Terus kita baca lagi soalnya. Beban yang ditanggung oleh Novinor itu 3/5 dari setiap beban yang ditanggung oleh Monster. Novinor adalah brand 1. Berarti dia sama operating expense, cash, akum DP juga. Cuman semuanya dia bilang 3/5 dari yang ditanggung Monster. Ya udah berarti cash-nya kali 3/5. Ya, dari yang tadi cuman kali 3/5. Habis itu akum DP-nya juga kali 3/5. Baru deh dijumlah semuanya. Atau mau dikali 35 dari total yang tadi juga boleh. Terus dia bilang yang lustan itu 1,2 kali dari Novinor. Ya udah berarti 1,2 kali dari Novinor yang tadi nih ya, Novinor brand 1, brand 2 lustan. Dari ini 1,2, habis itu ini juga 1,2, ini juga 1,2. Udah deh, gitu aja kok nggak susah. Oke, terakhir kita baca lagi semua beban secara tunai kecuali penyusutan. Oke, tadi kita juga udah. Monstaff terakhir membayar bunga. Oke, karena dia tadi ada not payable kalau nggak salah di paling atas. Nah, itu kan ada bunga. Nah, itu setiap akhir tahun dia harus bayar. Kita lihat dulu, dia tadi not payable kan yang ini ya, yang 896.000 ini. Nah, berarti 896.000 kita kalikan sama bunganya berapa? 10% dia bilang nih. Nah, bunganya 10%. Berarti kali 10%. Udah deh, 8.900. Terus nggak usah dikali fraction-fractionan. Kenapa? Karena dia bilang kan tadi dapat weselnya 1 Januari 2020. Nah, terus ini akhir tahun kan. Berarti 1 tahun full. Berarti nggak usah dikali fraction year gitu. Oke, berarti udah semua jurnal umumnya. Sekarang kita masuk ke adjustment. Nah, adjustment sama aja kayak kemarin ya nih. Ini sama semua nih sebenarnya.
Ya, urutannya sama semua. Urutannya sama semua. Jadi yang pertama kita adjust dulu sih persediaan awal. Persediaan awal itu yang tadi yang di sini. Nah, dia bilang pada awal tahun persediaan awal Monstef itu 385. Ya udah berarti masukin aja 385. Jurnalnya semuanya harus begini ya, selalu begini kalau untuk yang persediaan awal income summary pada merchandise, kalau persediaan akhir merchandise pada income summary gitu. Ya 385 dari soal. Habis itu si siapa namanya? Novinur itu income summary pada merchandise juga sebesar punyanya Novinur itu 4/5 dari Lustan. Oke, berarti kita ke Lustan dulu deh. Ke Lustan, income summary pada merchandise. Lustan itu 42.000 lebih rendah dari Monstef. Berarti punyanya Monstef yang tadi, kita kurang aja 42.000 karena dia bilang kan 42.000 lebih rendah. Ya, berarti langsung aja kurang 42.000. Nah, berarti yang tadi si Novinur udah bisa dapet nih. Novinur kan 4/5 dari Lustan. Berarti mana tuh Novinur ini berarti punyanya Lustan yang tadi kali 4/5. Udah dapet gitu. Nah, jangan lupa seperti biasa untuk branch kalian buat notes mana yang dari HO. Mana yang dari HO itu. Dia bilang kan dari HO itu 80% barang dagang dari kantor pusat. Ya nih. 50% dari kantor pusat, berarti ini kali 80%. Ini juga kali 80%. Oke, udah. Sekarang yang persediaan akhir. Persediaan akhir tadi paling bawah nomor 11. Itu 280, 210, 252. Ya udah tulisannya 280, 210, 252. Ya, jurnalnya tinggal dibalik aja kalau tadi income sama pada merchandise, sekarang merchandise pada income summary. Nah, untuk yang cabang juga jangan lupa buat ini notes-nya berapa yang dari HO. Dari HO itu dia bilang 40%-nya itu dari pihak luar. 40% dari pihak luar. Berarti dari HO-nya 100% dikurang 40%. Berarti 60%. Berarti merchandise dikali 60%. Ini juga merchandise kali 60%. Oke, udah deh. Adjustment-nya selesai. Sekarang kita ke closing. Nah, ini yang biasanya susah nih closing sama eliminasi kan ya. Yang jadi momok mahasiswa. Oke, kita agak gedein dulu. Nah, oke, kita bahas pelan-pelan yang dari yang pertama. Ini sama kayak kemarin aja nih ya. Nih, yang ini sama aja. Kita harus menutup akun-akun nominal ya. Di mana-mana consignment sales lah, installment sales dan sebagainya itu pasti kan harus menutup akun-akun nominal. Di sini juga sales revenue tadi kan di kredit mana? Ini kita tutup ke debit. Shipment to branch juga, tapi shipment to branch di sini beda. Kenapa? Karena kita ada beberapa kali tadi perubahan, yaitu pertama ada pengiriman, terus kurang retur, dan ada pengiriman lagi. Makanya kita kurang terus kita tambah. Jadi yang retur dikurang, terus yang pengiriman lagi kita tambah. Jadi awal tadi pengiriman, kurang retur, tambah pengiriman lagi. Sama shipment branch 2 juga ada tadi pengiriman, kurang retur, tambah pengiriman lagi. Oke, karena tadi tetap lebih gede di kredit, makanya kita tutupnya di debit ya, kalau kalian lihat nih ya. Nih, ini kan 257.600 kurang ini, terus ini tambah lagi. Berarti kan lebih gede di kredit kan. Nah, makanya kita tutupnya di debit. Oke, income summary kita lewatin dulu karena ini yang nanti akan kita jumlah dan kurangkan gitu. Nah, operating expense juga tadi kita tutup 128.800 dan interest expense. Jadi akun expense, akun sales, akun revenue gitu harus ditutup. Ini sama juga, sorry, yang income summary ya udah berarti tinggal kalian tambahin yang di debit kurang yang di
kredit gitu. Gedean mana, kalau misalnya ya gedean yang di sini ya berarti income summary-nya di sini gitu aja. Kalian sesuaikan aja. Oke. Sekarang yang branch 1 sama juga, cuman dia kan gak ada shipment-shipmentan ya. Ya sama juga sales and shipment sama operating ya. Ini juga ini terus ini ya. Dia kebalikannya, kalau tadi shipment tuh branch-nya tutup ke debit, ini sekarang ke kredit gitu. Sama ini juga ya, pokoknya ngambil dari atas aja nih, tuh dari sales. Oke. Dan bedanya lagi karena dia nggak ada interest ya, jadi dia cuma operating expense. Sudah, ini kalian pasti paham lah ya. Oke, sekarang ke nomor 2 itu adalah yang pengakuan income-nya. Oke, kita sekarang ke pengakuan, berarti ke pengakuan laba rugi dari kantor cabang oleh kantor pusat ya. Berarti mana tadi nih ya, yang ini, yang branch pada branch income ini. Nah, tapi sebelum kita tahu branch income atau branch sales ya, berarti kita harus tambah kurangin dulu. Ya, pertama itu dari branch-nya dulu. Dari branch-nya dulu. Kenapa? Karena kan dia bilang pengakuan kan laba rugi kantor cabang. Berarti kita harus hitung dari branch-nya dulu, nggak bisa dari home office langsung ya. Oke, rumusnya jurnal sama home office pada income summary, home office pada income summary ya. Tapi nggak bisa langsung gini. Kenapa? Kalian harus tahu dulu income summary-nya itu lebih gede di kredit atau di debit. Ya, kalian tambah kurangin semua akun yang ada income summary-nya, cuman yang tadi berarti dari adjustment sama closing ini aja gitu. Yang berarti tadi ada di debit 274, terus ada di kredit 2 ini gitu. Nah, karena income summary saldo normalnya di kredit, makanya yang di debit kita kurangin. Dan sama juga tetap lebih gede di kredit kan. Berarti kita taruh income summary-nya juga di kredit gitu. Sama juga ini juga kita tambah kurangin ya, karena lebih gede di kredit, kita juga income summary di kredit. Baru yang terakhir kita tambahin income summary branch 1, income summary branch 2, jadi branch pada branch income gitu. Makanya harus si branch-nya dulu, nggak bisa langsung siapa namanya, home office-nya gitu. Oke, selanjutnya itu ada pengakuan laba yang sudah terrealisasi ya. Jadi UIP pada branch income. Karena UIP kan itu kan masih unrealized ya, unrealized intercompany inventory profit. Nah, oleh karena itu makanya sekarang itu kita harus realisasi. Nah, yang terrealisasi berapa? Ya, yang realized itu berapa? Kita hitung kayak kemarin. Kita breakdown dulu dua-duanya, cabang Novino dan cabang Lustang. Ya, yang beginning berarti ngambil dari yang tadi ini, yang dari HO. Sorry. Nah, UIP-nya itu kan dibilang tadi, mana tuh? 25% dari cost ya, yang untuk Novinur 25% dari cost. Ya udah berarti 25 per 125. Ya, gampangnya gitu aja. Kalau misalnya dari cost berarti 25 per 125. Kalian bisa sih kayak yang tadi aku tadi bagi 125% dulu, terus ya, cuman kan agak lama ya. Jadi biar cepat langsung 25 bagi 125 aja. Kalau misalnya dari sales ya udah 25 per 100 gitu aja. Oke, dapat 43904. Nah, shipment berarti yang tadi shipment nih yang 308. Terus si UIP-nya 4174 ini bisa ngambil juga kalian dari si ini. Nah, 4174. Terus ini retur juga tadi ada 80.500. UIP-nya berarti ngambil aja di sini 10.500. 10.500, 10.500. Terus ada shipment lagi tuh tadi 70.000. Terus UIP-nya 11.667. Nih.
Udah deh. Nah, terakhir 126 ini endingnya yang tadi kita hitung. Yang dari HO ya, ingat yang dari HO. Nah, UIP-nya itu sama kayak yang problem kemarin aku jelasin. Jadi dia asumsinya kan FIFO, bukan asumsi, emang FIFO ya, FIFO periodik. Nah, karena first in first out, berarti tadi kan ada 126. Nah, berarti dia ada ngambil dari shipment yang terakhir 70, dan sisanya kan masih ada 56 ya, karena kan 126 kurang 70, 70 yang ini, berarti kan masih ada 56. Nah, 56 ini ngambil dari yang shipment yang di transaksi nomor 2. Shipment transaksi nomor 2 itu kan 15% dari cost. Makanya 15 per 115 gitu. Udah deh, dapat 18.971. Oke, ya ini kalian tinggal tambahin. Jangan lupa kalau retur itu minus ya, mengurangi ya dia kalau retur. Retur sama ending ya, retur sama ending itu mengurangi. Nah, untuk lustan juga sama, beginningnya ngambil aja dari sini 274.400. Terus tadi kan dibilang kalau lustan tuh markup-nya 30% dari nilai faktor. Nah, ini lebih gampang nih. Berarti langsung aja yang tadi aku bilang 30/100 atau kali 30% langsung ya. Kali 30%. Kalau misalnya kalau dari cost berarti 30/130, udah gampangnya gitu aja teman-teman. Jadi kalau misalnya dari cost 30/130, kalau dari sales 30/100. Cuman ini karena dari sales jadi 30/100 gitu. Terus shipment tadi ini ada shipment 322. Nah, kalian bisa aja langsung comot dari sini, berarti UIP-nya 64.400. Ini 64.400. Terus tadi ada retur 64.400. Terus bisa ngambil aja langsung dari sini 12.880. Sebenarnya ini ada dihitung lagi sih, cuman aku cara gampangnya nih ya. Kadang orang nggak ngeh juga sih. Cara gampangnya adalah kalian ngambil aja dari yang tadi atas nih, UIP-nya. Nah, terus ada shipment lagi kan tadi 56. Nah, daripada kalian kali-kalian lagi, ya udah langsung aja ambil dari sini UIP-nya 933. 9333. Sama kan? Akhir kita harus hitung lagi karena Vivo tadi kan dia endingnya ada 151.200 ya, 151.200 nih. Nah, 151.200 berarti ngambil dari terakhir ada 56. Berarti ambil semua UIP yang 56, 933 berarti. Terus kalian tambahin sama sisanya berarti 151.200 yang ini kurang si 56 yang tadi. Karena kan 56 belum, berarti semua belum ke cover dong. Nah, berarti ngambil dari si shipment lagi kayak tadi. Ngambil dari shipment, berarti kalau shipment tadi kan yang nomor 2, transaksi nomor 2 itu 20% dari sales. Ya, berarti langsung aja 20/100 atau 20% gitu. Oke, ini aku bikin ilustrasi deh. Kita kan Vivo, ya, pakai metodenya Vivo. Berarti kan first in first out. Berarti yang atas-atas itu udah habis dong terjual berarti ya. Nah, karena endingnya itu 151.200 ya, kita pakai yang ini 151.200 contohnya. Nih, 151.200. Nah, berarti ambil dari yang paling akhir-akhir, karena nggak mungkin dari atas dong, karena kan first in first out. Nah, berarti ambil dari bawah dulu. Bawah adalah ada shipment 56 kan. Ada shipment kedua. Ya, ini ambil dari yang paling akhir. Berarti ada shipment kedua. Shipment kedua kan tadi 56.000. Ya, 56.000 ini dari sini. Nih. Ya, 56.000. Nah, terus masih kurang kan 56.000, belum ke cover semua kan. Ya, belum ke cover semua si 151.200-nya. Itu. Ya, belum ke cover semua si 151.200 ini. Berarti kita harus ngambil lagi dari shipment pertama. Ya, dari bawah ke atas kita ngambilnya, karena kan first in first out gitu. Berarti ngambil dari shipment pertama yang 322.
Nah, 322 tapi kita nggak ngambil semuanya dong. Kita kan cuma ngambil si 1512 kurang 56. Berarti kita langsung kurangin aja 151.200 kurang si 56. Nah, habis itu kita kali sama apa namanya? Ketentuannya dia. Ketentuannya itu 20% dari sales, ya kan? 20% dari sales. Ya udah kali 20%. Udah 19.040 gitu. Nah, yang ini juga ini shipment ini maksudnya 56.000 ini yang diambil ya. Cuman kalian ya tetap ngambilnya si UIP-nya ya, yaitu si 9333-nya. Kayak biar gak bingung gini nih, aku kasih maksudnya gini. Ya, jadi ini kan ini yang diperluin. Ini UIP. Nah, jadi 56 ini kita ngambil dari sini untuk cover si 151.200. Karena belum, ya udah kita kurangin si 151.200 kita kurang sama ini. Nah, itu masih ada 95.200 kan. Nah, 95.200 ini ngambil si UIP-nya yang si shipment pertama ini gitu. Gitu. Jadi ini sisanya kita kali sama 20% karena tadi ketentuannya 20% dari sales gitu. Nah, terus ini tinggal ngambil dari sini semuanya. Karena kan 56 ribunya kita ambil. Itu. Jadi kalau kalian tambahin itu 28373 ya 28373. Gitu. Ya, kalau ini kalian tambahin 28373. Gitu, semoga paham ya. Soalnya kemarin mungkin ada yang banyak yang belum paham. Jadi ini konsepnya kayak gitu. Gitu. Oke, ya udah UIP branch income-nya kalian tinggal tambahin realize ini sama ini. Udah deh, UIP pada branch income gitu. Nah, terus branch pada income summary. Branch pada income summary ini itu adalah menutup akun branch income. Ya, berarti branch income pada income summary kita mau nutup si branch income-nya ke income summary. Sebesar berapa? Sebesar kita tambahin branch income yang ada sebelumnya. Oke, dapat. Udah gini aja sih. Ini jurnal ya. Kita tambahin aja yang akun branch income. Terus income summary pada return earnings ya pastilah income summary ditutup PRE. Nah, ini kita bisa buat si biasa si till count-nya, bukan till count sih, ini lebih ke nyamain kredit sama debit. Jadi ini masukin semua yang di kredit ada 280, terus ada 1550 semua yang kredit ya, yang kredit dulu. Ini juga kredit. Nah, yang di debit itu cuman 385 doang. Berarti gimana biar bisa sama 2965 juga? Ya udah, berarti 2965 kita kurangin sama 385 dapat 2580. Nah, karena di debit, makanya kita jurnalnya juga di debit income summary-nya. 2580064. Gitu. Oke, nah terakhir elimination. Elimination sama HU pada branch juga ya. Cuma kayak kemarin nih HU pada branch. Semuanya sama sih. UIP, MI. Ya, ini juga sama shipment ini. Ini juga terakhir. Oh iya, kemarin aku lupa ngasih tau ya kalian maksudnya IS sama BS ini apa. IS ini income statement, BS itu balance sheet. Nah, kalian tetap harus tulis ya IS sama BS-nya. Kenapa? Karena kan akunnya masuknya ke beda. Jadi kalian harus tetap tulis IS BS. Oke, home office adalah penambahan semua akun home office di sini sebenarnya ya. Cuman ini dia langsung tambahin. Nah, branch itu adalah penambahan dan pengurangan semua akun branch. Baik di home office, ya di home office doang sih kalau branch. Ya. Jadi kalau branch, kalau yang di debit ditambah, kalau yang di kredit dikurang. Jadi ini misalnya nih si 8500 itu kan di E29. E29-nya berkurang tuh. Ya, jadi kalau
Kalau branch, yang kredit, yang mengurang. Nah, kalau home office, kebalikannya. Jadi kalau HO itu berarti yang di kredit-kredit, nih, yang di kredit itu yang ditambah, yang di debit yang dikurang. Nah, kalau si branch itu yang di debit yang ditambah, yang kredit yang berkurang gitu. Ya, yang aku udah tulisin. Pastikan balance ya. Balance. Jadi kalau kalian mau tahu bener apa salahnya, ini kalian home office-nya kalian hitung juga, jangan langsung ditambahin dari sini. Itu kalian tambah kurangin. Coba kita coba ya home office-nya nih. Oke, ada ini home office di kredit, habis itu kita tambah lagi home office di kredit, ada tambah lagi home office di kredit, home office di kredit, home office lagi, home office lagi, home office lagi, ada home office lagi. Nah, ini ada di debit, berarti kita kurang. Ini kita juga kurang. Terus ini juga ada lagi home office, ini ada lagi home office. Udah ya? Oh, ini. Ada di debit berarti kurang. Oke, udah ya. Coba, bener nggak? Oh, bener nih, 87.700 sama ya. Sama-sama penjumlahan kedua ini. Gitu. Ya, kalau ini misalnya ditambahin kan 87.700 juga. Itu cara ngecek bener apa enggak pengerjaan kalian ya. Harus balance. Gitu. Jadi jangan langsung ditambahin ini jadi akun home office gitu. Home office-nya kalian harus tambah kurangin dari atas juga. Ya. Kalau HO itu berarti yang di kredit yang menambah, ini debit yang dikurang. Oke, yang kedua itu ada WIP, Machines Beginning, berarti ini kita ingin mengeliminasi yang di beginning 43904 dan 82320, pokoknya yang di beginning. Oke, terus yang ini juga sama, cuman kalau tadi kan ini pada apa gitu. Nah, ini kalau ini shipment to branch OEP pada shipment from out. Nah, udah kalian gak usah ganti-ganti, jurnalnya udah begini aja gitu. Nah, ini ngambilnya dari mana? Ngambil dari si ini. Tadi ada shipment 2 kali, ada retur sekali. Ini juga ada shipment 2 kali, ada retur sekali. Nah, UIP-nya berarti ngambil dari UIP-nya gitu. Si shipment-nya ngambil dari sales-nya gitu. Ya, gampangnya gitu aja. Sama shipment to branch 2 juga. Nah, kalau inventory end ya udah inventory ending-nya yang ini. Oke, udah deh selesai. Eliminasinya sebenarnya nggak terlalu susah, cuman untuk yang ini ya ini krusial ya, yang ini kan harus pastiin kalau itu balance gitu. Oke, udah deh selesai pembahasan kita untuk yang problem 7. Nah, untuk yang sebenarnya aku nggak mau ngasih tau guys, cuman ada ketentuan ya dari yang berwenang bahwa jadi harus ada tugas problem. Nah, kalian kerjakan tugas problem 5 gitu. Nanti aku akan kasih tahu juga di kelas. Itu nanti aku akan bikin juga assignment-nya. Nah, sekian yang problem 7. Mohon maaf jika masih ada salah-salah atau mungkin kalau kalian nggak masih kayak rancu gitu, langsung aja tanya ya, jangan ditahan-tahan gitu. Aku kan nggak galak juga ya, jadi kalian ya tanya aja gitu. Oke, terima kasih semuanya. Semangat terus.